Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2033 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 30 sampai ayat 33. Demikian firman Tuhan. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih membahas tentang hidup orang fasik dan hidup orang benar. Amin. Haleluya. Firman Tuhan ini berbicara kepada kita semua bahwa yang pertama, mulut orang benar mengucapkan hikmat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti hikmat? Hikmat adalah suatu kemampuan seseorang yang diberikan Tuhan kepada orang tersebut, sehingga dia dapat menilai sesuatu mengenai orang, barang, kejadian, dan situasi, sehingga dia dapat mengambil satu tindakan yang tepat dan benar di hadapan Tuhan dan juga sesama manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 yang berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, secara otomatis sumber hikmat itu ada di dalam diri kita. Amin. Sehingga saya percaya seseorang yang benar-benar menjadi Kristen sejati, di mana ada Yesus dalam dirinya, dalam setiap bertutur kata, perbuatannya, dia selalu mengucapkan hikmat. Amin. Hikmat ini bisa juga berarti nasihat, kata-kata bijaksana, kata-kata yang meneguhkan, menguatkan, menginspirasi, memotivasi iman sesama kita orang percaya. Saudara, hikmat itu juga bekerja seperti itu, memberikan penguatan roh kepada saudara-saudara kita yang ada dalam kelemahan, sehingga di saat kita bertutur kata, kita meneguhkan, menguatkan iman mereka. Amin. Hikmat bisa bekerja melalui itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang hidup benar di hadapan Tuhan, perkataannya, mulutnya mengucapkan hikmat yang datang dari Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 30b di sana dikatakan, dan lidahnya mengatakan hukum. Haleluya. Saya percaya orang benar, dia selalu menggunakan lidahnya dengan cara yang benar di hadapan Tuhan dan sesamanya. Amin.
Saudara, saya percaya seseorang yang hidup dalam kebenaran menjadi orang benar, dia selalu mengatakan, di situ dikatakan mengatakan hukum, tapi dalam terjemahan yang lain dikatakan di sana justice and truth. Artinya lidahnya selalu mengatakan keadilan dan kebenaran, integritas. Hidupnya jujur. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya mulut orang benar selalu mengatakan kebenaran. Tidak ada kebohongan dalam dirinya. Sehingga apa yang dia ucapkan itu betul-betul dipercaya oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Amin. Jangan sampai saudara, apa yang kita sampaikan, katakan itu bohong semua saudara, sehingga orang gak percaya kita. Kalau hamba Tuhan sudah tidak dipercaya, itu bahaya saudara. Lebih baik pensiun dini saudara. Karena apa yang saudara ucapkan, sekalipun itu firman Tuhan, tapi kalau saudara menyampaikan itu, hidupmu nggak benar, orang nggak percaya saudara, jadi batu sandungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah apa yang keluar dari perkataan kita, itu memang betul-betul murni firman Tuhan, yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara, firman Tuhan yang semakin meneguhkan bagi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan yang kita sampaikan itu adalah firman yang sudah kita lakukan. Jangan sampai kita masih berteori, kita menganjurkan kepada pendengar, kepada jemaat untuk melakukannya, padahal kita sendiri tidak melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang benar lidahnya selalu mengatakan keadilan dan kebenaran. Hidupnya betul-betul sesuai dengan apa yang dia katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang teorinya mantap, prakteknya nol besar. Orang benar sejalan seiring. Teori dan praktek itu persis, tepat. Amin. Sehingga tidak jadi batu sandungan, hidupnya jadi berkat dimanapun dia berada. Karena apa yang dia katakan, itu yang dia lakukan. Amin. Saya percaya mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan keadilan dan kebenaran. Haleluya. Yang kedua, di ayat 31, di sana dikatakan, Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya hati orang benar ada Taurat Tuhan di dalam kehidupannya. Ada firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan orang benar. Amin. Hidupnya berarti takut akan Tuhan. Dia betul-betul selalu mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Dia selalu membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga firman itu jadi daging, sudah menjadi rema, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang benar yang hatinya melekat kepada Tuhan adalah pribadi yang taat pada firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada artinya sama sekali saudara menghafal firman Tuhan tetapi saudara tidak melakukannya. Saudara sama seperti membangun rumah tanpa dasar, karena saudara tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sehingga ketika ada banjir, air bah, ada masalah menghantam bangunan yang kita bangun, bangunan itu roboh, berantakan, saudara. Besarlah kerusakannya, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena dasarnya itu tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang mendengarkan firman Tuhan, kita harus melakukannya. Itulah dasar firman yang harus kita miliki sebagai orang benar, sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hatinya ada Taurat Tuhan, itu artinya
dia betul-betul berjalan sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar itu percaya bahwa firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan bagi dirinya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari taruh firman Tuhan itu dalam hatimu. Biarlah firman Tuhan ini betul-betul termeterai dalam setiap hati kita. Sehingga apa yang kita dengar, kita baca, kita renungkan, itu yang kita lakukan. Sehingga secara otomatis kita betul-betul menjadi gaya hidup kita, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya yang ada di hati orang benar adalah Taurat Tuhan, adalah firman Tuhan. Amin. Orang yang hatinya ada Taurat Tuhan itu membuktikan bahwa orang itu memang betul-betul hidupnya takut akan Tuhan. Sehingga dia takut melangkah sebelum dia mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kehidupan kita terus diisi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Di saat kita membaca, mendengar, merenungkan, serta melakukannya, kita mendapat kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Dan Tuhan mau kita semua tentunya menjadi orang-orang yang taat pada firman Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya menangkap di sini di ayat 32 dan ayat 33. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini bahwa orang benar, dia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Karena dia tahu orang fasik sedang mengintai dia, berusaha berikhtiar untuk membunuh orang benar. Makanya dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan koneksinya, tidak mengandalkan keluarganya, tetapi yang diandalkan orang benar adalah Tuhan Yesus Kristus, yang adalah perlindungan mereka, orang-orang benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini, Tuhan tidak pernah lepas tangan buat orang benar. Memang terkadang Tuhan izinkan ada masalah, persoalan, pergumulan kita hadapi. Tujuannya apa? Untuk menguji iman kita. Supaya apa? Kita semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan tidak pernah lepas tangan. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara diadili oleh orang-orang fasik. Tuhan akan membela saudara, orang-orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menyerahkan orang benar ke dalam tangan orang-orang jahat. Tuhan selalu menyertai kita. Betul, Tuhan izinkan kita orang percaya, orang benar mengalami ada banyak hal dalam kehidupan kita. Suka duka kita lewati. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai saudara dan saya dalam segala musim. Mau musim panas, mau musim hujan, Tuhan tetap menyertai kita. Mau di saat suka maupun duka, Tuhan tetap setia menyertai kita, orang-orang percaya, orang-orang benar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Mari kita menjadi orang benar sesuai dengan firman. Bukan mencari pembenaran, sudah tahu salah, tapi sedang mencari pembenaran. Bahkan ayat-ayat firman Tuhan dia comot-comot supaya apa yang dilakukan itu benar. Ada yang mendukung, yaitu firman Tuhan. Padahal jalan hidup yang dia kerjakan, dia lakukan, dia jalani salah. Dia hanya comot-comot Alkitab untuk mencari pembenaran.
Saya percaya saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini adalah orang-orang yang berdosa tadinya, dan sekarang hidup dalam penyesalan, bertobat, dan mau hidup dalam kebenaran sesuai dengan tuntutan firman Tuhan ini. Amin. Yang pertama kita belajar, mulut orang benar mengucapkan hikmat, lidahnya mengatakan keadilan dan kebenaran, kejujuran. Dia tidak suka menipu sana sini. Dia mengatakan keadilan dan integritas, kebenaran, kejujuran. Haleluya. Yang kedua, orang benar di dalam hatinya ada firman Tuhan. Amin. Makanya saudara, orang yang betul-betul hatinya ada Taurat Tuhan, ada firman Tuhan, dia betul-betul selalu membaca firman Tuhan dalam kehidupannya. Hidupnya diisi firman Tuhan terus. Karena firman Tuhan itu menguatkan kita, orang-orang benar. Dan orang benar itu selalu taat pada apa yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan, itu yang dia kerjakan, dia lakukan. Haleluya. Dan yang ketiga kita belajar, orang benar selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia tahu banyak orang jahat yang hendak mencelakai dia, orang benar. Ada banyak orang-orang fasik yang menginginkan kejatuhannya. Makanya dia mengandalkan Tuhan. Di saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan menjamin kehidupan saudara dan saya. Betul, mungkin kita hanya sendirian di tempat kita bekerja. Ada banyak orang yang iri hati dengan kita karena kita berprestasi, karena Tuhan menyertai kita. Karir kita semakin naik tinggi, melambung, orang-orang yang tidak hidup takut akan Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar kita cemburu, iri dengan kita. Menyebabkan mereka memakai begitu banyak usaha, upaya, ikhtiar untuk menyingkirkan, menjatuhkan, bahkan mencelakai, membunuh kita. Tapi saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan jaga. Tuhan tidak akan menyerahkan orang benar kepada orang-orang fasik. Sebab Tuhan menyertai orang-orang benar. Tuhan membela dan membawa kemenangan demi kemenangan bagi orang-orang benar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai setiap langkah kaki mereka. Hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.